Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yusuf dengan NIM 2305080027. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai plot chart psikometrik untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin pendingin yang diampu oleh Bapak Mario Normansyah, SPD MN. Yang pertama, mengenai pengertian pada proses plot chart psikometrik. Pada proses ini terdapat proses pemanasan dalam perhitungan psikometrik mengacu pada perubahan suhu udara tanpa mengubah kelembaban absolutnya yang dikenal sebagai pemanasan sensibel. Dalam proses ini, udara dipanaskan pada suhu global, pada suhu bola kering atau dB tertentu. Sementara jumlah uap air dalam udara tetap konstan, yang mengakibatkan penurunan kelembaban relatif. Pada diagram psikometrik atau diagram psikometrik, proses pemanasan digambarkan sebagai pergerakan horizontal di sepanjang suhu tanpa mengubah garis kelembaban absolut. Perhitungan psikometrik untuk proses ini melibatkan perhitungan parameter yang mencakup suhu bola basah, WB, titik embun, TP, entalpi, densitas, dan tekanan uap. Melalui diagram psikometrik, kita dapat menentukan perubahan dalam sifat udara seperti suhu bola basah yang meningkat dan kelembapan relatif yang menurun, serta menghitung total energi yang ditambahkan entalpi untuk menaikkan suhu udara tersebut. Kemudian pada pembacaan grafik atau plot chart psikometrik ini, di mana di sini sudah terdapat keterangan mengenai resultnya ada temperatur, kemudian absolute humidity, relative humidity, enthalpy, wet bulb temperatur, dew bulb temperatur, kemudian density, vapor pressure. Dalam deskripsi penjelasan ini ada temperatur di mana temperaturnya diketahui 31,67 derajat Celcius. Kemudian absolute humidity atau kelembapan absolutnya itu 17,50 gram per kilogram. Ada juga relative humidity atau kelembapan relatifnya sebesar 59,38% di sini. Kemudian enthalpy 76,65%. 65 kilojoule per kilogram. Wet bulb temperatur suhu bola basah 25,8 derajat Celcius. Dew point temperatur titik embun 22,78 derajat Celcius. Density 1,126 kg per meter kubik. Vapor pressure, ada tekanan uap 2773 Pascal. Langkah-langkah membaca mengenai plot chart psikometrik ini meliputi: 1. Menemukan suhu pada sumbu X. Sumbu X itu ada di bagian yang horizontal ya. Di sepanjang sumbu horizontal X kita memiliki suhu bola kering yang terukur dari 0 derajat sampai 30 derajat di sini sampai 30. Kemudian di sini ya untuk sumbu X ya. Pada titik suhu 31,67 derajat Celcius terletak di antara angka 30 derajat Celcius dan 35 untuk sumbu X-nya sebagai titik suhunya. Yang nomor 2 ada menentukan kelembaban relatif atau RH. Garis vertikal yang menunjukkan kelembaban relatif dalam persen terletak di sepanjang sisi kanan plot. Sisi kanan di sini. Titik yang sesuai dengan kelembaban relatif yaitu 59,38%.
berada di dekat garis yang terletak antara 50% sampai dan 60%. Ini ya. Ini. Kemudian menentukan kelembaban absolut. Garis yang menunjukkan kelembaban absolut dalam gram per kilogram terletak di sisi kiri vertikal pada suhu 31,67 derajat Celcius. Kelembaban absolut 17,50 gram per kilogram berada pada garis yang terletak sekitar 17 sampai 18 gram per kilogram. Di sini ya, di sebelah kanan gram per kilogramnya untuk posisi mengenai kelembaban absolutnya. Kemudian yang keempat, menentukan suhu bola basah pilbut temperatur. Garis dengan arah miring menunjukkan suhu bola basah. Untuk suhu bola basah 25,8 derajat Celcius, kita dapat mengikuti garis dari suhu sekitar 25 derajat Celcius dan melihat potongan dengan garis suhu bola basah di sini, potongan ini. Kemudian menentukan titik embun, dew point temperatur. Titik embun diwakili oleh garis miring yang lebih rendah. Menentukan suhu titik embun, dew point. Untuk suhu titik embun 22,78 derajat Celcius. Kita dapat melihat posisi pada garis yang terhubung dengan suhu sekitar tersebut pada plot. Jadi sekitar di sini ya, 20 derajat Celciusnya itu sini 22. Nih. Kemudian entalpi adalah jumlah total energi yang dibawa oleh udara, yang grafiknya ya dari 0 sampai 165. Dan entalpi kilojoule per kilogram. Titik ini bisa dibaca dengan mengikuti garis entalpi yang terletak di diagonal pada sekitar 76,65 kilojoule per kilogram. Di sini 76 itu ini nih sini. Oke. Kemudian densitas udara yang tertera adalah 1126 kg per meter kubik. Densitas ini menggambarkan massa udara persatuan volume pada kondisi yang tertera pada plot. Kemudian yang terakhir, tekanan uap yang dihitung 2773 Pascal. Tekanan uap ini dapat ditemukan dengan mengikuti garis yang mewakili tekanan uap pada plot. Oke, selanjutnya mengenai pembahasan contoh yang ada pada materi buku ya, yaitu mengenai udara di dalam ruangan dengan kondisi awal 1 derajat Celcius, suhu bola kering dB dan kelembaban relatif RH sebesar 80%, dipanaskan hingga suhu bola kering mencapai 40 derajat Celcius, di mana di sini disuruh untuk menentukan suhu bola basahnya atau WB, titik embun dP, kelembaban relatif RH serta panas total yang ditambahkan ke udara dalam ruangan. Diberikan grafik yang tadi yang di sini. Kemudian kita menentukan titik awalnya dulu, titik awal atau kondisi awal, di mana titik awalnya itu ada suhu bola kering dB 1 derajat yang ada pada soal. Kemudian kelembaban relatifnya ada 80% yang sudah diketahui. Kemudian pada tahap ini udara di dalam ruangan memiliki suhu bola kering 1 derajat Celcius dan kelembaban relatif 80%. Untuk menggambarkannya di diagram psikometrik, kita akan mencatat titik tersebut di mana suhu dan kelembaban relatif ini saling berpotongan. Dari titik ini kita akan lanjutkan proses pemanasan udara. Kemudian proses pemanasan sensibel. Pada proses ini dimaksudkan pemanasan udara tanpa adanya perubahan kelembaban absolut. Artinya, meskipun suhu udara meningkat, jumlah uap air dalam udara tetap sama, dan yang berubah hanyalah suhu udara. Jadi tidak ada pengaruh terkait dengan perubahan jumlah uap airnya, walaupun suhunya meningkat. Pada diagram psikometrik, pemanasan sensibel digambarkan sebagai garis horizontal yang bergerak ke kanan atau menuju suhu yang lebih tinggi tanpa ada perubahan pada kelembaban udara.
Jadi ketika menuju nilai suhu yang tinggi, walaupun suhunya naik, tidak akan mempengaruhi terhadap kelembaban udara tersebut. Jadi kelembaban udaranya akan tetap sama. Kemudian kondisi akhir, setelah ada perubahan, suhu bola kering akhir 40 derajat Celcius. Setelah pemanasan, suhu bola kering tersebut udara naik jadi 40 derajat. Titik ini digambarkan diagram psikometrik dan kita bisa melihat bagian kondisi udara telah berubah. Pada kondisi awal yang tadinya 1 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Setelah pemanasan, kemudian setelah pemanasan, parameter yang harus dihitung adalah setelah kondisi akhir tercapai suhu bola keringnya 40 derajat Celcius, kita akan menghitung beberapa parameter penting untuk menentukan kondisi udara yang baru, yaitu suhu bola basah, PB, suhu yang menggambarkan kondisi kelembaban udara yang diperoleh dengan mengukur suhu yang diperlukan untuk menginginkan udara sehingga kelembaban 100%. Titik embun DP titik di mana uap air dalam udara mulai mengembun atau kondensasi. Dalam diagram psikometrik, titik embun ditunjukkan dengan garis vertikal yang bergerak ke bawah. Kelembaban relatif perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung dalam uap udara pada suhu tertentu dengan kapasitas maksimum yang bisa ditahan udara pada suhu tersebut. Kemudian ada panas total, jumlah energi panas yang ditambahkan ke udara selama proses pemanasan. Pada proses ini merupakan perhitungan total energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu udara tanpa menambah atau mengurangi kandungan uap air udara tersebut. Perhitungan menggunakan diagram. Dengan menggunakan diagram psikometrik, kita dapat menentukan nilai ini secara grafis dengan menggambar garis dari kondisi awal 1 derajat Celcius, kemudian RH-nya 80%, menuju kondisi akhirnya menjadi 40 derajat Celcius, di mana RH-nya tidak ada perubahan, masih tetap dinilai 80%. Hal ini akan memberikan kita mengenai nilai-nilai untuk suhu bola basah, titik embun, kelembaban relatif, dan perubahan entalpi jumlah panas yang ditambahkan. Seperti itu terkait dengan kondisi awal sampai kondisi akhir. Kemudian pada yang kedua, kita melanjutkan proses kondisi akhir dan telah mencapai udara dipanaskan hingga 40 derajat. Sekarang kita melakukan perhitungan lebih lanjut dan mengambil lebih detail kondisi udara setelah pemanasan. Langkah-langkahnya mengenai kondisi akhir, suhu bola keringnya 40 derajat Celcius, bola basahnya PB-nya 21 derajat Celcius, kelembaban relatif kurang lebih 7,307%, menurun akibat pemanasan, densitas kurang lebih 1,281 kg per meter kubik, tekanan uap 530,4 Pascal. Pada tahap ini kita memiliki udara dengan suhu 40 derajat Celcius dengan suhu bola basah 21 derajat Celcius dan kelembaban relatif yang telah dihitung kurang lebih 7,307%. Kelembaban relatif berkurang karena meskipun suhu udara meningkat, jumlah air dalam udaranya tetap sama sehingga kelembaban relatifnya pun menurun. Kemudian ada delta entalpi. Di delta entalpi ini ada 39,66 kJ per kilogram adalah jumlah energi panas yang ditambahkan ke udara. Entalpi mengukur jumlah total energi dalam udara yang mencakup energi internal dan energi potensial yang dibawa oleh uap air. Selisih entalpi ini menunjukkan total panas yang dibutuhkan untuk memanaskan udara yang dari 100 derajat Celcius tadi menjadi 40 derajat Celcius tanpa mengubah kelembaban absolut yang dari awal. Pada diagram psikometrik, perubahan entalpi ini digambarkan dengan pergerakan titik
pada garis horizontal yang menunjukkan proses pemanasan sensibel, di mana pada materi yang di buku juga telah dijelaskan mengenai hasilnya, di mana delta annual B-nya 48,84 sampai 9,18 sama dengan 39,66 kJ per kilogram. Ini menunjukkan bahwa sejumlah 39,66 kJ per kilogram udara ditambahkan selama proses pemanasan tadi dari 1 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius tanpa mengubah kelembaban dan jumlah uap airnya. Seperti itu terkait dengan proses titik awal sampai titik akhir. Kemudian yang selanjutnya mengenai densitas udara, hitung dari kurang lebih 1,281 kg per meter kubik. Densitas ini memberikan informasi tentang massa udara dalam volume tertentu dan dihitung berdasarkan suhu dan kelembaban udara. Perhitungan densitas ini sangat penting dalam berhitung beban pendinginan atau pemanasan dalam sistem HVAC. Kemudian tekanan uap, vapor pressure. Tekanan uap udara setelah pemanasan adalah 530,4 Pascal. Tekanan uap ini berhubungan dengan kelembaban udara, yakni tekanan yang diberikan oleh uap air yang ada dalam udara pada suhu tertentu. Faktor penting dalam menentukan potensi kondensasi atau penguapan. Perhitungan panas yang diperlukan, di mana panas sensibel yang diperlukan ini adalah panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu udara tanpa mengubah kelembabannya. Selama proses pemanasan ini hanya suhu yang meningkat, bukan jumlah uap air dalam udara tersebut. Yang terakhir adalah jumlah panas total. Ini adalah total yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi akhir udara yang dipanaskan. Dalam contoh yang terdapat pada buku, panas total yang dihitung adalah 39,66 kJ per kilogram yang diperlukan untuk menaikkan suhu udara dari 1 derajat Celcius hingga menjadi 40 derajat Celcius. Seperti itu terkait dengan penjelasan proses dari tadi mengenai kenaikan suhu sampai pengaturan mengenai total panas yang diinginkan. Kemudian masuk yang terakhir mengenai kesimpulan. Dari diagram plot psikometrik ini kita bisa mengetahui bahwa diagram psikometrik sangat berguna dalam analisis proses pemanasan sensibel, di mana suhu udara meningkat tanpa mengubah kelembaban absolut. Kelembabannya tetap. Melalui perhitungan menggunakan diagram ini, kita bisa menentukan perubahan kondisi udara secara akurat dan merencanakan sistem pemanasan atau pendinginan yang tepat. Seperti itu. Jadi ketika mengikuti alur-alur tadi, proses dari menentukan nilai udara yang diinginkan akan baik, tidak ada kesalahan seperti itu. Oke, terima kasih untuk dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.